Halo semuanya, balik lagi di Hampir Lulus. Dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait menyendiri. Dan untuk memulai video ini saya harus mengklarifikasi bahwa video ini dibuat khusus untuk mereka yang memang memiliki kepribadian sebagai seorang penyendiri. Karena memang di luar sana ada dua tipe penyendiri. Yang pertama adalah orang yang memang berkepribadian sebagai seorang penyendiri, yang dikatakan oleh Carl Gustav Jung sebagai seorang introvert, dan penyendiri yang satunya lagi adalah sebuah penyakit yang disebut sebagai social anxiety disorder, di mana orang yang mengidap penyakit ini cenderung untuk gelisah saat mereka menghadapi orang lain atau bersosial, yang mana membuat mereka lebih cenderung untuk mengisolasi diri dari lingkungan luar. Dan biasanya penyakit ini muncul karena banyak sekali hal, dimulai dari trauma masa lalu sampai ketakutan akan sesuatu. Dan di sini kita akan fokus untuk membahas terkait menyendiri bagi orang yang benar-benar memiliki kepribadian sebagai seorang penyendiri. Jadi kesimpulannya, penyendiri itu sebenarnya tidak selamanya baik. Ada orang-orang yang menyendiri karena kondisi medis, dan ini harus segera ditangani oleh profesional. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah mengumpulkan 9 alasan kenapa kesendirian mendorong kekuatan diri yang bisa kamu jadikan sebuah motivasi untuk menjadi orang yang tidak minder lagi kalau kamu adalah orang yang memang memiliki kepribadian sebagai seorang penyendiri. Dan kita langsung saja ke alasan yang pertama, yaitu adalah kesendirian sebagai waktu refleksi mendalam. Kalau seseorang memilih untuk menyendiri atau mengisolasi diri dari lingkungan sekitar mereka, entah itu karena ada masalah atau karena ada sesuatu yang harus mereka selesaikan, dan bukan karena penyakit psikis, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki peluang sangat besar untuk menjadi orang yang lebih kuat ke depannya. Kenapa? Itu karena saat kamu menyendiri, tentu saja kamu akan lebih banyak berdiskusi dengan diri kamu sendiri. Orang yang menyendiri itu tidak akan memiliki orang lain untuk mereka ajak berdiskusi. Dan disinilah peluang di mana proses diskusi dengan diri sendiri ini bisa terbuka lebar. Dan diskusi yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya tentu saja akan membuat mereka merangkum banyak sekali hal, dimulai dari masa lalu, masa sekarang, sampai masa depan. Dan kalau kamu adalah orang yang menyendiri karena suatu alasan, taruhlah kamu memiliki masalah, kamu tentu saja memiliki jauh lebih banyak waktu dan proses terkait masalah yang kamu alami ini. Dimulai dari kenapa masalah ini terjadi, kemudian apa yang harus kamu lakukan sekarang ini untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan apa dampak dari tindakan yang akan kamu lakukan terhadap masalah ini ke depannya, atau apa dampak masalah ini terhadap hidup kamu di masa depan. Semua itu tentu saja akan bisa kita pikirkan dengan lebih jernih saat kita menjauh dari halayak ramai atau saat kita memilih untuk menyendiri. Karena saat kita menyendiri, kita akan berdebat dengan diri kita sendiri. Dan disitulah muncul proses berpikir, proses dialektika yang lebih matang daripada sebelumnya. Bahkan kita akan berdeduksi lebih mendalam tentang apa yang mungkin terjadi kalau kita melakukan sebuah tindakan sekarang ini. Dan ini juga bisa berarti kita berpikir lebih banyak tentang diri kita, yang dengan kata lain disebut sebagai sebuah refleksi. Dan proses refleksi ini adalah proses di mana kita memahami esensi kehidupan kita, kenapa kita hidup, dan apa yang harus kita lakukan. Terlepas apapun tujuan dari proses berpikir kita. Entah kita menyendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah maupun kita menyendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Yang jelas, saat kamu menyendiri, kamu akan melakukan sebuah diskursus yang lebih mendalam terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang perlu kamu lakukan untuk masa depan yang kemungkinan kamu sudah perkirakan. Dan inilah yang bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih memiliki kekuatan dalam diri kamu ke depannya. Kemudian alasan kenapa menyendiri mendorong kekuatan diri yang kedua adalah kreativitas yang terlahir dari kesendirian. Siapa sangka menyendiri bisa membuat kita menjadi lebih kreatif daripada sebelumnya. Jadi bayangkan, kamu menyendiri. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sendirian? Tentu saja kalau kamu tidak melakukan hal yang baik, kamu akan melakukan hal yang buruk. Dan kalau kamu melakukan hal yang buruk, kamu bukanlah orang yang berkepribadian sebagai seorang penyendiri, tapi kamu menjadikan kesendirian sebagai sebuah pelarian. Dan bagi kamu yang merupakan orang berkepribadian penyendiri, kamu pastinya saat sendiri itu melakukan banyak sekali aktivitas yang kamu gemari.
kamu akan membentuk banyak sekali jenis hobi di dalam diri kamu. Karena orang yang biasanya tidak banyak sosial, mereka membutuhkan stimulasi yang lebih luas dan lebih banyak dari aspek lain dalam kehidupan. Karena kalau kamu berdialog dengan orang lain, stimulasi kamu secara emosional, secara pemikiran akan sekaligus kamu bisa terima dari orang lain. Dan kalau kamu menyendiri, tentu saja hal tersebut tidak bisa kamu dapatkan secara percuma seperti saat kamu berdialog dengan orang lain. Dan disinilah tentu saja kamu akan memiliki, bahkan diharuskan untuk memiliki hobi-hobi yang bergerak ke arah kreativitas kamu. Kenapa? Karena kamu sebagai manusia selalu membutuhkan stimulasi dalam bentuk pemikiran yang nanti hasil pemikiran inilah yang membentuk sebuah emosi positif di dalam hati kamu yang mana kamu butuhkan gitu. Karena kamu tidak berdialog dengan orang lain, jadi stimulasi emosi ini akan kamu dapatkan dari kreativitas atau hasil kerja dari sebuah kreativitas yang kamu lakukan. Dan inilah yang bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih kuat daripada orang lain pada umumnya. Karena apalagi di zaman sekarang ini, kreativitas itu selalu dibutuhkan. Kita tidak bisa bekerja dengan cara yang normal. Kita harus bergerak di luar dari box gitu, di luar dari kebiasaan. Dan orang yang bisa bergerak di luar dari kebiasaan hanyalah orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Kemudian alasan kenapa kesendirian mendorong kekuatan diri yang ketiga adalah menghadapi ketakutan dan keraguan. Siapa sangka kesendirian bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih pandai dalam mengatasi rasa takut kamu. Bahkan, kesendirian ini juga membantu kamu untuk mengatasi kecemasan yang ada di dalam hati kamu. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Biasanya kita itu merasa takut akan sesuatu, dan saat kita takut akan hal tersebut, saat kita bersama orang lain, kita tidak memiliki waktu untuk menghadapi ketakutan kita ini. Kita tidak memiliki waktu untuk mencari solusi untuk mengatasi kecemasan yang kita miliki ini. Dan inilah yang bisa kita dapatkan saat kita menjadi seorang penyendiri, di mana saat kamu sendirian, kamu hanya memiliki diri kamu dan pikiran kamu. Tentu saja, kalau kamu takut akan sesuatu, kamu bisa menghadapi ketakutan tersebut secara langsung tanpa adanya gangguan dari orang lain. Dan dengan kata lain, ini bisa memperbesar peluang kamu untuk tidak takut lagi terhadap ketakutan yang kamu miliki sebelumnya. Karena rasa takut itu hanya perlu dibiasakan. Dan semakin sering kamu sendirian, semakin sering kamu berpikir tentang ketakutan ini, semakin besar peluang kamu untuk tidak takut lagi. Karena kamu berani menghadapinya secara mandiri. Begitupun tentang kecemasan. Biasanya kita cemas itu karena kita tidak paham apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang sedang terjadi saat ini, dan juga karena kesalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya di masa lalu. Semua itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih cemas daripada sebelumnya. Dan solusi dari kecemasan ini memang adalah kesendirian. Karena kalau kita bersama orang lain, kita tidak memiliki peluang untuk berpikir lebih jernih terkait misalnya kita melakukan kesalahan di masa lalu yang mana membuat kita cemas pada waktu sekarang ini. Tentu saja kalau kita bersama orang lain, kita tidak bisa berpikir jernih terkait solusi yang bisa kita lakukan untuk bisa menghilangkan perasaan cemas ini. Entah itu untuk mendekatkan diri kita langsung terhadap masalah yang kita alami, atau untuk meredakan kecemasan ini secara instan. Dan kalau kita sendirian, tentu saja kita bisa berpikir lebih banyak tanpa adanya gangguan, yang mana membuka peluang kita untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang kita hadapi, untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat sebelumnya, dan untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi sekarang dan mungkin terjadi di masa depan. Itulah yang bisa membuat kita menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kemudian alasan yang berikutnya, kenapa kesendirian mendorong kekuatan diri, yang keempat adalah kemandirian emosional. Kita sebagai manusia biasanya memiliki kecenderungan untuk menghadapi masalah kita dengan orang lain. Dan saat kita tumbuh dewasa, seiring berjalannya waktu, kita mulai belajar untuk menghadapi masalah kita sendirian. Tapi coba kamu bayangkan, kalau kamu adalah orang yang pada awalnya itu memang dari awal gitu adalah seorang penyendiri. Tentu saja kamu memiliki kualitas yang lebih tinggi dari orang pada umumnya. Tapi ya ini hanya untuk kamu yang memiliki kepribadian sebagai seorang penyendiri, bukan penyakit ya. Dan di sini saat kamu lebih banyak menyendiri dari orang lain pada umumnya, lebih awal atau lebih lama daripada orang lain pada umumnya, tentu saja kamu membuka kemungkinan untuk
lebih matang secara emosional. Karena orang itu biasanya lebih banyak menghadapi masalah bersama orang lain, dan kamu itu tentu saja sudah diharuskan untuk menghadapi masalah, entah itu masalah dengan orang lain maupun masalah terhadap diri kamu sendiri itu secara mandiri dari awal waktu. Yang mana tentu saja mengatakan bahwa emosi kamu sudah dilatih secara mandiri lebih dini daripada orang lain pada umumnya. Apalagi seorang penyendiri itu biasanya memiliki kepribadian untuk menutup diri atau memasang tembok terhadap orang lain, yang mana membuat mereka itu kadang sungkan gitu atau ragu untuk mengatakan apa sih masalah yang mereka hadapi atau untuk curhat gitu tentang masalah yang mereka hadapi. Dan ini membuat mereka harus ditempa secara emosional secara sendirian, yang mana tentu saja emosi kita bisa menjadi lebih kuat saat terbiasa menghadapi masalah-masalah yang pelik dalam hidup kita dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan inilah yang bisa membuat seorang penyendiri menjadi orang yang lebih kuat daripada orang lain pada umumnya. Kemudian alasan kenapa kesendirian mendorong kekuatan diri yang kelima adalah menemukan jati diri. Jadi jati diri, sebenarnya saya tidak terlalu setuju tentang jati diri karena kita itu adalah sebuah akumulasi dari informasi yang kita dapatkan di luar diri kita yang membentuk bagaimana kita berpikir saat ini dan bagaimana kita memandang sebuah situasi. Tapi ya memang jati diri itu bisa dikatakan ada karena kalau menurut Sigmund Freud, beliau mengatakan bahwa manusia itu dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah ID, yang mana ID itu adalah sebuah sifat atau kecenderungan atau kepribadian bisa dibilang yang kita peroleh dari kita lahir atau dari keluarga kita, dari genetis kita gitu. Kemudian yang kedua adalah superego, yang mana ini adalah sebuah akumulasi sifat dan juga proses berpikir atau informasi-informasi yang mempengaruhi kita terkait ya perilaku kita, bagaimana kita berpikir dan sebagainya yang kita dapatkan dari luar diri kita atau dari lingkungan sekitaran kita. Kemudian yang ketiga adalah ego. Ego itu adalah bagaimana kita mencerna kedua aspek yang kita miliki tadi sehingga kita memiliki sifat kita sendiri saat ini. Jadi kalau kita mengarah ke arah pemikiran ini, tentu saja kita bisa mengatakan bahwa jati diri itu ada. Dan satu-satunya proses untuk bisa membuat kita paham lebih banyak tentang diri kita, untuk bisa menemukan jati diri kita adalah saat kita lebih banyak menyendiri. Karena proses menyendiri itu memungkinkan kita untuk berdialog lebih panjang dengan diri kita, bahkan untuk berperang lebih banyak dengan diri sendiri. Karena saat menyendiri tentu saja kita hanya akan berdiskusi dengan diri kita sendiri. Dan bahkan dikatakan bahwa musuh terbesar dari seseorang adalah diri mereka sendiri. Jadi peluang untuk mendapatkan sebuah keutuhan dari yang dikatakan sebagai jati diri ini bisa berkemungkinan besar. Saya tidak mengatakan 100% benar atau 100% bisa, tapi intinya berkemungkinan besar untuk bisa kita dapatkan saat kita menyendiri. Kemudian alasan kenapa kesendirian mendorong kekuatan diri yang keenam adalah meningkatkan fokus. Jadi fokus, tanpa adanya gangguan dari orang lain tentu saja kita bisa fokus. Jawabannya simpel. Karena kita itu kalau ada orang lain di sekeliling kita, kita selalu menerima stimulasi hampir dari semua indera yang kita miliki. Kita kadang disentuh, orang ngobrol kepada kita, kita melihat orang tersebut untuk menghargainya. Jadi ya tidak akan ada waktu untuk bisa fokus untuk mengerjakan apa yang ingin kita fokuskan. Jadi kalau kamu memiliki sebuah tugas, kamu memiliki sebuah masalah yang harus kamu selesaikan, ya luangkanlah waktu untuk menyendiri dan kamu pasti akan berpeluang lebih besar untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Karena menyendiri memang selalu memberikan kita fokus yang lebih tinggi daripada saat kita bersama orang lain. Kemudian alasan kenapa kesendirian mendorong kekuatan diri yang ketujuh adalah pengembangan keterampilan. Keterampilan itu adalah skill. Skill itu hanya bisa kita asah atau kita kembangkan saat kita melakukan hal tersebut atau melakukan skill yang ada di bidang tertentu gitu. Misalnya, kalau kamu ingin menulis, kamu harus menulis untuk bisa menjadi orang yang pandai dalam menulis. Kamu ingin bermain musik, sama juga kasusnya. Jadi kalau kamu ingin mengembangkan sebuah keterampilan, kamu tentu saja membutuhkan kesendirian. Kamu tidak akan bisa pandai bermain gitar kalau kamu diskusi dengan orang lain sambil kamu bermain gitar. Kamu tidak akan bisa pandai menulis
kalau kamu menulis sambil mendengarkan orang lain berbicara. Maka dari itu, meningkatkan keterampilan itu selalu membutuhkan konsentrasi yang tinggi, dan konsentrasi yang tinggi ini bisa kita dapatkan saat kita sendirian. Jadi saat sendirian kita memiliki waktu untuk belajar dan mengasah keterampilan kita yang sudah kita miliki sebelumnya, maupun untuk mengasah keterampilan baru yang ingin kita tingkatkan. Dan juga ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri kita nanti kalau kita memiliki sebuah keterampilan yang baru gitu, tapi juga bisa memberikan kita kemampuan yang bisa kita jual untuk bisa mendapatkan uang dan juga menjadi nilai lebih di dalam diri kita. Dan tentu saja ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang kita miliki saat kita nanti menghadapi situasi-situasi sulit yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian alasan kenapa kesendirian mendorong kekuatan diri yang ke-8 adalah penerimaan diri. Ada banyak sekali orang yang tidak menerima dirinya secara utuh. Ada banyak sekali orang yang merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Ada banyak sekali orang yang merasa bahwa dia adalah orang yang gagal. Ya, saya tidak ingin berpikir negatif di sini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kamu mungkin adalah salah satu orang dalam jenis tersebut. Itu karena memang situasi ini seringkali muncul di dalam masyarakat kita, di mana kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang gagal, kita ini tidak bisa menerima kesalahan yang kita perbuat sebelumnya, kita ini tidak bisa menerima kegagalan yang kita capai sebelumnya hanya karena kita belum mampu untuk menyelesaikan sebuah tugas. Ya, intinya tidak sedikit orang yang sulit gitu menerima diri mereka sampai saat ini. Dan kalau kamu adalah orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, kamu bisa mencoba untuk menyendiri mulai dari sekarang. Karena saat kamu menyendiri, tentu saja kamu akan mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar untuk merenungkan dan menerima diri kamu apa adanya. Kamu tentu saja harus berpikir lebih positif. Kamu harus memiliki retorika yang lebih jelas terkait kenapa sih kamu menjadi orang yang merasa. Kenapa kamu merasa gitu bahwa kamu adalah orang yang gagal? Pikirkan semua itu saat kamu sendirian. Tentu saja kalau kamu mengarahkan pemikiran kamu seperti itu, kamu akan berpeluang sangat besar untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang kamu hadapi ini, atau dari masalah penerimaan diri yang tidak bisa kamu lakukan ini. Dan kalau kamu sudah melakukan proses berpikir yang tepat, kalau kamu sudah paham bagaimana kamu harus melihat diri kamu nantinya, kamu pasti akan bisa menerima kelebihan dan kekurangan kamu. Kamu akan bisa menjadi orang yang lebih berdamai terhadap diri kamu di masa depan. Itulah pentingnya penerimaan diri. Kita bisa menjadi lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bersyukur daripada sebelumnya. Dan kalau kamu menyendiri untuk melakukan hal ini, kamu berkemungkinan besar untuk menerima diri kamu lebih baik daripada sebelumnya. Dan tentu saja kamu bisa menjadi lebih kuat daripada yang kamu rasakan sebelumnya. Kemudian alasan kenapa kesendirian mendorong kekuatan diri yang terakhir atau yang ke-9 adalah kekuatan dalam kerentanan. Jadi menghadapi momen-momen kesendirian bisa mengajarkan kita bahwa kerentanan atau kelemahan atau perasaan rentan adalah bagian dari kekuatan. Kenapa seperti itu? Itu karena saat kita sendirian, kita akan belajar menerima semua kekurangan kita. Kita akan merasa bahwa iya, aku adalah orang yang gagal dan aku menerima ini. Ya, aku adalah orang yang tidak baik dan aku menerima ini. Ya, aku adalah orang yang mengecewakan banyak orang dan keluarga. Ya, aku menerima ini. Semua itu bisa kita jadikan motivasi untuk berkembang, untuk bangkit lagi. Dan kalau kita merasa bahwa kita masih kurang dalam banyak hal, setelah kita berhasil menerima diri kita bisa paham apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi kita, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kita, sehingga kita bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah, kita menerima bahwa kita adalah orang yang lemah di awal waktu. Tidak masalah, ya aku kurang. Justru penerimaan bahwa kamu adalah orang yang kurang, penerimaan bahwa kamu adalah orang yang tidak baik, itu bisa membuat kamu berpeluang jauh lebih besar untuk melakukan hal-hal yang benar-benar relevan untuk mengarah ke arah perbaikan diri, sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih baik menurut kamu dan juga menjadi lebih berkualitas menurut pandangan kamu sebelumnya. Karena hanya orang yang bisa menerima dirinya secara utuh
yang paham apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuannya. Dan hanya orang yang bisa menerima dirinya secara utuh, yang paham bagaimana cara untuk memperbaiki masalah atau kekurangan yang ada di dalam dirinya. Karena kalau kamu tidak paham diri kamu secara utuh, kamu tidak akan paham apa yang harus diperbaiki, bagaimana kamu harus memperbaikinya, dan sebagainya. Jadi intinya, setelah kamu menyendiri dengan waktu yang cukup lama dan kamu memahami diri kamu dengan lebih baik dan kamu bisa paham apa yang harus kamu perbaiki dalam diri kamu, tentu saja kamu bisa belajar untuk menerima dan berbagi pengalaman tersebut dengan orang lain. Karena tentu saja pengalaman ini tidak semua orang bisa rasakan dan hadapi dan alami. Tentu saja ini akan bisa menjadi sebuah motivasi yang sangat baik untuk bisa meningkatkan semangat juang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi mungkin itu dulu untuk video hampir lulus kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.